wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, kita berbahagia atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sekaligus kita menyadari sepenuhnya bahwa nikmat ini adalah titipan yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Maka kita memohon kepada Allah taufik sehingga setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita betul-betul bisa kita gunakan untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat dan install dalam diri ini bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah khalifah di bumi yang terakhir insya Allah untuk menuju ke yaumil akhir. Sebelum kita ada jin, dan sejarahnya sangat panjang sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya. Ada komplain dari malaikat waktu itu tentang khalifah sebelumnya yang saling bertengkar, kemudian mengucurkan darah gitu. Apakah engkau tidak khawatir ya Allah untuk terjadi hal yang sama? Maka Allah jawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui dibandingkan pengetahuanmu. Dan kita tahu di situ dikabarkan tentang bekal kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengetahui seluruh ilmu dari awal sampai akhir. Dan kita adalah keturunan Adam alaihissalam. Maka kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa saling memberikan manfaat kepada sama-sama keturunan Bani Adam. Saya sampaikan ini kenapa? Karena banyak kejadian orang sudah ngaji di masjid tapi masih berselisih paham karena hal-hal yang kecil. Jamaahnya waktu masih 4 orang mungkin. Hari ini alhamdulillah sudah 2 soft lebih. Tapi tiba-tiba jamaahnya bubar. Gara-gara ada satu orang yang subhanallah bermasalah sekali. Jadi beliau mungkin, saya tidak tahu belajarnya bagaimana, metodologinya. Sudah nyunah sebenarnya, sudah penampilannya sudah sunnah. Tiba-tiba ada seorang yang bagus, ya, suaranya bagus, kemudian tajwidnya bagus, dan kami persilahkan untuk imam gitu. Tapi orang ini bawa anak, kalau ke masjid itu bawa anak kecil. Kemudian tiba-tiba ketika dia sudah masuk ke pengimaman, ada seseorang yang mengatakan, ini apa-apaan ini? Ke masjid bawa anak-anak mengganggu saja. Kebetulan ini orang Madura ini orangnya. Langsung diangkat anaknya pergi bubar. Dan jamaah yang lain ikut bubar. Dia sendirian yang ngomong akhirnya. Subhanallah. Nah Bapak Ibu semuanya, hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi seperti ini sebenarnya. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana kedudukan anak di dalam sholat. Subhanallah. Jadi beragama itu jangan jumud. Makanya dibutuhkan kecerdasan di dalam belajar beragama. Saya Bapak Ibu semuanya menyampaikan pada penjenengan, sekali lagi, butuh kecerdasan di dalam mempelajari agama ini. Bukan harus pinter banget, tapi butuh kecerdasan dan kebijaksanaan di dalam belajar. Saya menyampaikan pada penjenengan, teman-teman saya yang sama-sama dari kampus dulu, yang insya Allah secara bekal pikiran relatif cerdas itu akhirnya sama. Setelah belajar agama itu bukan menjadi orang yang keras, bukan. Jadi semakin dalam kita belajar agama seharusnya semakin menjadi lembut, Bapak Ibu semuanya. Tapi kadang-kadang ada kekeliruan-kekeliruan yang mungkin menurut pengetahuan dia benar, tapi dari satu sisi, tidak dari banyak sisi. Nah ini terjadi Bapak Ibu, ini terjadi. Mudah-mudahan jenengan yang sudah belajar lama semakin bijaksana. Kalau mau ngambil keputusan itu dipikir tenang. Ini dalil ini wis oke purung. Jangan-jangan baru di bagian ini kemudian diletakkan. Karena asalnya Islam itu mudah dan selamanya mudah. Islam itu tidak akan membuat sukar.
Bayangkan satu kisah saja kan, Rasulullah suatu ketika pernah dikira oleh para sahabat meninggal di dalam sholatnya. Karena apa coba? Karena di atasnya ada anak cucunya. Gini bang, itu kan mahfum sampai kepada kita sejarahnya. Gini bang, berarti kira-kira anak kecil boleh nggak di masjid? Rasulullah dikira meninggal gara-gara punggungnya ditunggangi sama Hasan Husain sama cucunya. Kemudian Rasulullah biarkan, nggak ngangkat dulu. Gara-gara apa? Biar menyenangkan atau menyelesaikan tuh anak cucunya melanjutkan permainannya. Saking ingin supaya anak itu punya kesan yang baik dengan masjid. Lah terus hari ini ada orang mengatakan, oh junggu bocahnya masjid, ganggu, marah didora sah salate. Itu ilmu dari mana? Itu ilmu dari mana? Kita juga sudah belajar bahwa anak yang belum balik tidak memutus soft, dalilnya sahih Bapak Ibu semuanya. Bahkan ketika dia di depan diberi hak di depan. Lah ini ada imam sudah baik, bagus, gara-gara bawa anak ditegur seperti itu. Dilalai wongnya yo mungkin belajarnya juga belum banyak. Kalau saya digituin saya tetap imam sampai selesai. Nah, ini orangnya mungkin saya cerita sama Pak Taufan, katanya kalau Madura memang agak-agak temperamental. Langsung Bapak Ibu diangkat anaknya pulang hari saat itu juga. Nah yang lain karena mungkin ikut empati pada ikut pulang. Subhanallah. Nah ini sekali lagi mudah-mudahan ini tak terjadi kepada panjenengan yang sudah banyak belajar. Nah untuk pagi ini Bapak Ibu, sebagaimana biasa saya di akhir bulan berusaha menyampaikan salah satu hadis arba'in, dan kita ini sudah di akhir bulan. Terakhir kita sudah sampai di hadis nomor 13. Sebelum kita melanjutkan fikih sholat lagi, biar pembelajaran kita banyak. Terakhir kita di hadis nomor 13 tentang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang, tidaklah dikatakan sempurna iman seseorang. Meskipun banyak di sini tidak dikatakan beriman, maksudnya adalah tidak dikatakan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dan kita sudah bahas dulu, tidaklah dikatakan beriman seseorang secara sempurna kecuali dia ingin kebaikan, maksudnya kebaikan yang diterima oleh saudaranya sebagaimana kebaikan yang dia terima. Bukan kalau kita punya mobil yang paling bagus kemudian dikasihkan saudara kita, bukan nek ya abot banget ini. Ya abot banget. Bukan itu, keinginan bahwa jikalau kita menerima kebaikan maka seperti itulah kita ingin pada saudara kita. Misalnya contoh berdagang. Orang dagang di sini jualan rame, kita rame. Kita ingin saudara kita yang jualan juga rame, maksudnya. Jangan malah nek kowe nek iso aja rame kowe mati bae kowe. Gitu. Kowe rasah payu kowe, bukan begitu. Tapi ingin walaupun dia pesaing kita secara hitung-hitungan matematis, tapi keinginan hati di dalam hati yang paling dalam adalah kita ingin saudara kita laris sebagaimana kita. Nah inilah bukti keimanan Bapak Ibu. Makanya dikatakan di dalam Quran surah Al-Hujurat 15 dikatakan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya summa lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan sama sekali. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dia berjihad betul dengan dirinya, dia mengalahkan dirinya bahwa nak tak tungak kelarus aku piye. Nah, ini kan masalah kan. Jadi kita betul-betul ingin saudara kita mendapatkan kebaikan seperti kita. Itulah yang kita pelajari di hadis arba'in nomor 13. Adapun sekarang nomor 14 adalah ini hadis Masya Allah, mungkin agak sedikit terkait dengan cerita saya di awal tadi, yaitu tentang dari Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agak-agak sensitif hadisnya, hadis nomor 14 ini agak sensitif bahasanya, makanya harus hati-hati membahasnya. Karena kalau tidak nanti diambil oleh orang-orang yang hitam putih, nanti ya itu tadi hasilnya nanti jadi keras sekali. Dikatakan la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Jangan yang dengan garis bawahi bagian depannya dulu ini.
tidak halal darah seorang muslim, berarti tidak halal harta seorang muslim, tidak halal kehormatan seorang muslim. Maksudnya ketika itu diambil, maksudnya artinya membunuh orang muslim, mengambil harta orang muslim, kemudian menghancurkan kehormatan orang muslim, pembunuhan karakter orang muslim, itu nggak boleh, tidak halal yang demikian. Kemudian dikatakan illa bi ihdas salas, kecuali karena 3 alasan. Kecuali karena 3 alasan. Nah, ini yang saya katakan, membaca ini harus dengan keterangan hadis yang panjang lebar. Jangan hanya teks hadisnya saja, khawatir dengan salah pengertian. Yang pertama adalah as-sayyibuz zanni, yaitu orang yang sudah punya suami, sudah punya istri, kok berzina. Coba kalau jangan ambil teksnya, berarti orang zina ini pateni no, kan gitu. Gini bagi, tidak halal darah seorang muslim kecuali dari 3 soal. Soal yang pertama adalah seorang laki-laki, seorang perempuan yang sudah beristri kemudian dia berzina, maka hukumnya dalam Islam dibunuh, dirajam. Ini saya bilang, jangan langsung ambil paket neng kono wong zina pak ini kayak bukan begitu. Ya, bukan begitu. Secara hukum asal iya seperti itu. Makanya sering saya katakan, bagi panjenengan yang sudah berzina sebenarnya jenengan adalah orang yang mayat hidup. Ini bang, aturannya secara syariat jenengan itu sudah harus dirajam. Nah, nanti ada rinciannya, bagaimana jikalau tidak ada yang tahu, kan gitu. Bagaimana jikalau diketahui oleh 1 orang? Ini ditegakkan jika diketahui oleh 4 orang atau ngomong dewe, Bapak Ibu. Jadi kalau naudzubillah jenengan di antara jenengan dulu waktu masih muda pernah naudzubillah berzina, enggak ada yang tahu, jenengan enggak perlu lapor. Saya berzina, gitu. Enggak perlu seperti itu. Ketika jenengan berzina tidak diketahui oleh orang lain, berarti Allah berkehendak buat jenengan untuk ditutup, jangan dibuka. Sekali lagi, kalau mau ditegakkan had pun, ditegakkan hukum rajam pun harus ada 4 saksi, kan nggak logik. Gini apa gini? Wong papat nonton mau lagi berzina, itu kan yo angel toh jane niku. Gini apa gini? Makanya kalau datang 2 orang itu berzina loh, saya melihat dengan kepala saya, mata kepala sendiri 2 orang, nggak cukup Bapak Ibu. Saking bahwa menegakkan had ini itu nggak mudah maksudnya. Jadi nanti kita lihat bagaimana Rasulullah menegakkan had ini. Kalau bukan karena orang yang ngaku sendiri tenan saya itu sudah seperti timba masuk ke sumurnya tenan gitu, itu enggak ditegakkan had sebenarnya. Rasulullah mengatakan kalau bisa biarin aja. Ketika salah seorang di Ma'is yang melakukan perzinahan kemudian datang ke datang ke Rasulullah, ya Rasulullah sesungguhnya saya sudah melakukan perzinahan, maka dikatakan apakah engkau menemuinya? Ya. Apakah engkau menyentuh kulitnya? Ya. Apakah engkau sampai terakhir, apakah engkau betul-betul berzina? Gitu. Menunjukkan bahwa Rasulullah israsan jawab itu lungo gitu. Sampai akhirnya ditegakkan had. Ketika ditegakkan had, orang ini tuh sakitnya banget, akhirnya dia lari kemudian diambil salah satu tulang oleh salah satu sahabat, kemudian dilemparkan dan mati. Maka ketika datang ke Rasulullah dikatakan, ya Rasulullah sesungguhnya si fulan lagi lari begini. Kata Rasulullah, kenapa engkau nggak biarin aja? Siapa tahu dia bertobat. Coba bayangin Bapak Ibu, ini yang saya katakan, ya Allah Bapak Ibu, kita tuh mengerjakan Islam, misalnya Islam tuh ojo menghitam putih kayak tadi tuh loh. Ono wong imam koyo ngene dikondone ora sah salate guru-guru ono bocah liwat-liwat. La ilaha illallah. Itu yakin banget itu tuh persoalan yang sangat mudah didiskusikan, bahkan perurusan yang sudah tegak had seperti itu saja, bayangin lagi ditegakkan rajam loh ini. Kata Rasulullah ketika dia lari, biarin aja, siapa tahu nanti dia tobat. Bayangin Bapak Ibu, betapa Islam itu murahnya luar biasa sebenarnya. Lah kok diangel-angel dewe. Zaman sekarang banyak orang beragama Islam karena belajarnya baru sedikit, akhirnya diangel men-Islam. Dan seringkali jadi menyalah-nyalahkan orang lain. Dan ini adalah warisan iblis. Ana khairu minhu, saya lebih baik darinya, itu kalimat dari iblis itu.
Makanya dengan ingat-ingat Bapak Ibu, jangan ngaji itu bukan untuk menghukumi orang lain. Jenengan ngaji itu untuk menghilangkan kejahilan diri sendiri, kata Imam Ahmad. Baru jenengan mendapatkan manfaat dari ngaji panjenengan. Bukan untuk kemudian gaya-gayaan punya ilmu kemudian menghukumi orang lain sembarangan. Jangan-jangan kita belum cukup untuk menghukumi mereka gitu. Jadi yang pertama adalah orang yang berzina sementara sudah punya suami atau istri. Nah Bapak Ibu semuanya, kenapa kok ditegakkannya dengan rajam? Kok ora ditembak wae dor langsung mati? Apa kok ora dipenggal? Enggak dikisos, Bapak Ibu. Khusus untuk perzinahan memang dibuat demikian agar seluruh bagian badan dari ujung rambut sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Proses kematiannya disebabkan apa? Karena ketika dia berzina, para ulama menyebut dia merasakan kenikmatan di seluruh badannya. Jadi yang sudah bersuami istri tentu saja tahu bahwa perzinahan itu dia mendapatkan kenikmatan sesaat dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka hukumannya pun harus setimpal supaya pas. Itulah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kebayang nggak sih, jenengan ditanam badannya, dilempari batu koyo polorone niku sampai mati Bapak Ibu. Maka timbang-timbang kalau jenengan mau naudzubillah tergoda untuk berzina, ingat hukumannya itu kayak gitu, itu aturannya. Bayangin, mengerikan Bapak Ibu. Imam Syafi'i kalau membahas masalah perzinahan itu langsung pingsan. Kenapa? Karena beliau mengatakan seperti hutang. Zina itu seperti hutang. Seseorang yang berzina nanti akan diperlihatkan oleh Allah, entah anak perempuannya dizinai, entah istrinya dizinai, entah saudara perempuannya dizinai. Subhanallah Bapak Ibu. Maka timbang-timbang betul kalau orang mau berzina, naudzubillah. Dan sekarang kan fenomena ini banyak Bapak Ibu, fenomena ini sangat banyak. Mohon maaf, bahkan di kalangan orang-orang terdidik, di kalangan para pegawai-pegawai. Subhanallah, jenengan lihat banyak kasus ini. Ada sekelompok guru-guru pada ngamar di di tempat wisata. Subhanallah Bapak Ibu, ini bagaimana nih? Coba kalau baru baca ini tentang bahwa orang yang berzina itu dirajam sampai mati, seharusnya sudah mikir berat. Belum lagi kalau tega, ya kan? Dia melihat, mohon maaf, melihat anak perempuannya dizinai, tegakah kita? Bukankah ketika kita berzina dengan orang lain berarti kita sedang berzina dengan salah satu saudara perempuan orang lain, anak dari orang lain, anak gadis dari orang lain, istri dari orang lain? Cuma kita terapkan pada diri sendiri. Kalau itu terjadi sama kita, apa ya? Iya, kita mau seperti itu. Makanya Bapak Ibu, syariat Islam itu mengakomodasi fitrah manusia. Iya enggak? Bayangkan, jenengan naudzubillah, istri panjenengan di sini orang lain, jenengan pengen mateni wonge enggak? Iyalah. Gini Bapak. Secara asal di hati kita, jikalau istri kita naudzubillah di sini orang lain, yakin setiap kita, mbok sudah kiai sampai super kiai, tetap pengen tak pateni wong kuwi, ya enggak? Itulah syariat mengakomodasi itu Bapak Ibu. Maka sekali lagi, darah seorang muslim itu asalnya haram. Bahkan matinya seorang muslim itu lebih besar persoalannya dibandingkan hilangnya dunia beserta isinya dalam satu hadis. Tetapi itu menjadi gugur karena ihdamin salas, karena 3 alasan. Di antaranya adalah karena perzinahan. Maka Bapak Ibu semuanya bekalkan kepada anak-anak kita, kepada diri, apalagi kalau sudah tua. Naudzubillah, ada orang sudah tua kemudian terjerumus dalam perzinahan. Lah bagaimana Bapak Ibu? Makanya sering saya katakan banyak melakukan ibadah sunnah. Kemarin disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa seseorang yang ingin jadi walinya Allah, sebagaimana dalam Quran surah Yunus ayat 62, 63, 64 adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dia dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Kebahagiaan dia atas hal seperti itu di istrinya Bapak Ibu. Dengan cara apa itu? Dengan cara membiasakan ibadah yang sunnah. Itulah mengapa kita belajar salah satunya
sholat sunnah, dan jenengan harus tegakkan sholat sunnah tuh. Nanti kalau begitu Allah akan jadikan mata kita seperti apa yang Allah ingin lihat, kemudian tangan kita seperti apa yang Allah ingin lakukan. Itu namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah, pertolongan Allah di dalam diri kita, sehingga kita ya buru-buru pengen zina, na'udzubillah. Nah inilah Bapak Ibu pentingnya kita menjaga yang sunnah-sunnah agar kita menjadi wali-walinya Allah. Itu orang-orang yang dekat dengan Allah maksudnya, bukan orang yang bisa terbang, itu bukan masalah karomah. Kalau karomah itu kan nggak dipelajari, karomah itu terserah Allah, munculnya terserah Allah, bukan sesuatu yang dipelajari maksudnya. Tapi bahwa setiap orang punya kesempatan menjadi walinya Allah dengan sholat sunnah atau dengan yang sunnah-sunnah, iya, itu dalilnya jelas. Maka kita berharap betul yang jenengan sudah ngaji, ya sholatnya ya sekat lah minimal itu. Jadi jenengan yang sudah ngaji jangan sampai kurang dari 40-50 Islam sehari. Banyakkah itu? Enggak Bapak Ibu, kalau sudah dipraktekin enggak banyak. 50 itu enggak banyak kalau sudah dipraktekin. Bahkan jenengan akan merasa kurang, saya yakin. Ada yang ceritakan saya, apa meneh sholat apa meneh itu. Deg-degan hati ini buatan kraos, hati ini buatan sekecok, jadi ambil air wudhu sholat. Demikian Rasulullah lakukan. Setiap karena Nabi SAW, ada Nabi Muhammad SAW, ketika dia diberi soal oleh Allah di hatinya, Rasulullah ambil wudhu sholat. Nek uno berarti sholat kemana? Iya, bisa banyak sekali Bapak Ibu. 2 rakaat kan? Boleh 10 rakaat, silakan 2 rakaat sampai tender matinya. Itu. Makanya kalau jangan mendengar Imam Ahmad sampai 300 rakaat, ya wajar saja. Wajar saja, dengan sudah ngaji dalam kondisi sakit 100 rakaat, wajar saja Bapak Ibu, bukan satu hal yang aneh-aneh gitu. Ya tentu saja ini saya sampaikan ke jenengan bagi jenengan sudah ngaji lama, nek sampai anyar-anyar pitulas we bolong-bolong. Saya kemarin isi pengajian ibu-ibu 17 rakaat sudah clear ibu-ibu, taksi bolong-bolong Ustaz, subhanallah. Aduh loh, zaman sekarang loh Bapak Ibu, 17 rakaat yang masih bolong-bolongnya enten zaman saat ini. Seharusnya di zaman yang sudah sangat berkembang seperti sekarang, ilmu sudah sangat banyak, harusnya sudah nggak bolong harusnya. Ini juga tetap nyatanya yang masih bolong. Nah jenengan tentu saja bukan pada level itu, jenengan sudah level di sholat sunnah. Kemudian yang kedua, wa nafsu binafsi. Orang boleh na'udzubillah dibunuh itu disebabkan karena dia membunuh orang lain. Itu yang saya katakan Bapak Ibu, para ulama menyebut tentang hadis ini itu betul-betul mengakomodasi fitrahnya manusia. Secara asalnya anak jenengan dipateni, jenengan pengen balas mateni enggak? Secara asal loh, secara asal. Ini belum bicara memaafkan, secara asal. Oh ya, nyawa balas nyawa. Sering kan jenengan kalau mendengar orang pembunuhan, belakangan banyak sekali pembunuhan gitu. Subhanallah, di berita di TV itu subhanallah, sing mati, bakul gorengan dipateni, la ilaha illallah. Ini tanda akhir zaman memang ini. Kok murah men gitu. Kok murah men yang namanya nyawa zaman sekarang itu, subhanallah. Padahal aturannya di sini wa nafsu binafsi. Bahwa nyawa itu dengan nyawa. Nah ini kisos namanya ini, dikisos. Dikisos. Nah, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan kemudian mengambil tindakan sendiri, bukan. Ini bukan aturan yang diletakkan oleh personal ke personal. Jenengan sebagai seorang muslim, ada muslim yang membunuh kemudian dia bunuh, bukan begitu. Ini tugas imam, tugas pemimpin kaum muslimin. Dalam hal ini ya kalau di Indonesia berarti ya presiden dan seluruh jajarannya. Yang berhak menentukan ini bukan personal ke personal kemudian jenengan lakukan, bukan Pak RT, bukan Pak Camat, tapi pemimpin tertinggi. Yang bisa menentukan bahwa yang bersangkutan harus dihukum mati. Maka ada berlaku hukum apa namanya di Indonesia itu ada gerasi, ada dan sebagainya. Sebenarnya kalau dalam hal hukum Islam itu adanya cuma di 3 bagian. Karena orang meninggal itu, orang membunuh orang lain itu ada 3 hak yang dilanggar Bapak Ibu. 1, haknya Allah, karena Allah sudah memberikan hidup kepada yang bersangkutan. Kemudian hak walinya, hak walinya. Coba jangan bayangin nih, dalam merawat anak-anak dari kecil, disusui, dikasih makan, sekolah TK, sekolah SD, dengan berikan baju-baju yang bagus, SMP sampai kuliah, kemudian jadi dokter, kemudian ngambil spesialis dipateni. Niku pripun dengan rawat saja,
Coba jangan pikirkan dengan hati yang paling dalam. Secara fitrah jangan akan mengatakan sing mati ini mau dipateni wae. Ya enggak? Ya enggak? Ojo tekan kuliah, jangan tekan SMA wae. Rasane seperti disayat-sayat kayak mana tuh rasanya itu. Saya masih ingat betul ketika ibu saya kehilangan anak yang adik saya yang saya ceritakan yang jadi jalan hidayah buat saya. Padahal itu karena kecelakaan saja. Itu pingsannya bu, telung sasi gitu. Setiap kali temannya datang yang satu angkatan pingsan lagi mama itu. Saking sayangnya sama anak, lah kok dikelitih. Yang ingat nih di beberapa tahun yang lalu ada anak anggota DPR Kabupaten Kebumen lagi cari makan sahur. Salah apa coba mahasiswa ditebas kelitih. Makanya Jogja itu subhanallah. Kita harus berdoa Bapak Ibu. Kita punya anak-anak di luar nih. Kita nggak tahu. Demi Allah kalau ditanya coba kelitih, pengen pokok matanya, ya mau pengen luai. Bayangin, orang nggak salah apa-apa, tahu-tahu di pisau, subhanallah. Bapak Ibu, ini peringatan buat kita. Ini Jogja loh kejadiannya Bapak Ibu. Coba kita sama-sama memasifkan berdoa untuk keselamatan wilayah Bapak Ibu. Ini dengan aktivis masjid, dengan kalau ngobrol sama orang lain yang bermanfaat, salah satunya yuk berdoa yuk biar negara yuk aman. Ini penting Bapak Ibu. Ibu-ibu lewat di jalan mana itu kemarin? Di jalan Imogiri Timur. Tahu apa ibu-ibu pakai motor mampir di Indomaret? Tahu-tahu ditebas tangannya, subhanallah. Coba Bapak Ibu, nih. Padahal ancamannya di sini jelas banget nih, hak Allah dilanggar di situ. Ketika terjadi pembunuhan, hak Allah dilanggar. Kemudian hak walinya yang sudah merawatnya, yang kayak mana rasanya itu kalau sampai kehilangan anak. Ya takdir, ya tentu saja itu takdir. Tetapi kan kita secara rasa kan yuk rasanya pripun Bapak Ibu. Belum sampai seminggu terakhir kemarin nih, teman saya grup SMP ketuanya nih, grup alumni SMP ketuanya, anaknya baru selesai lulus kumlut, kemudian minta waktu keluar dari rumah sebentar, jalan pakai motor di tikungan nggak jauh dari rumah sekitar 3 kilo, kunduran truk meninggal. Coba yang begitu saja, yang bukan dibunuh saja rasanya kayak mana, apalagi ngerti dibunuh. Anak kita ditusuk, dibeleh oleh orang, subhanallah. Makanya dikatakan wa nafsu binafsi. Walinya boleh punya hak untuk pateni wae, boleh dalam Islam. Kalau tidak maka bayar diat sejumlah yang diminta oleh walinya. Berapa? 100 miliar misalnya. Kalau aturannya itu 100 ekor unta Bapak Ibu. Aturannya 100 ekor unta, pinten iku regine 100 ekor unta. Unta niku regine pinten sakniki? Katakanlah unta harganya 100 juta dapat enggak? Sekitar segitu. Nek 100 ekor unta 100 juta ping 100 nih. Betapa mahalnya darah seorang muslim Bapak Ibu. Dan ini ratatannya darah beserta hartanya, beserta kehormatannya. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kalau jenengan, inilah salah satu yang akan kali pertama diurus oleh Allah besok di sana. Persoalan hisab nanti itu yang kali pertama diurus oleh Allah lewat persoalan darah ini. Subhanallah. Jadi inilah yang diadili kali pertama. Bahkan nanti akan ada orang yang kepalanya datang kepada yang membunuh. Kenapa dipotong kepala saya? Apa salah saya? Kenapa saya dipotong? Besok dia nanya di sana. Subhanallah Bapak Ibu. Dan inilah yang soal pertama akan diangkat oleh Allah. Di antara dosa-dosa yang lain, persoalan yang lain, inilah yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah persoalan darah. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keturunan kita dijaga dari yang sedemikian, baik sebagai pelaku maupun yang menjadi korban. Kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu. Adanya seperti ini berarti pasti akan yang terjadi. Gitu. Kita harus bermohon betul kepada Allah. Makanya di antara doa adalah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darokis saqo wa su'il qada wa samatakil a'da. Ya Allah, saya berlindung kepada Allah dari bala yang berat. Kita mohon betul kepada Allah di hari-hari kita Bapak Ibu. Ini salah satu doa yang sering saya baca ketika Jumatan saya baca, karena berharap betul yang ngaji dilindungi dari yang sedemikian. Kita tidak tahu Bapak Ibu zaman sekarang ini, sebagaimana saya ceritakan, Jogja itu rawan kelitih kan.
Padahal kalau kelitihnya ditabrak sama mobilnya sing dilebok ke penjara malahan. Angel toh zaman saya ini. Sing jalan Magelang itu ditabrak pakai mobil, malah sing disoal malah sing nabrak. Padahal kalau secara asal jenengan yang lihat, malah syukur kan ditabrak kan gitu ya enggak? Hati kita jujur. Wong nakal loh tabrak ora apa kan gitu. Tapi hukum kita kan enggak mengakomodasi seperti itu. Perlu hukum Islam itu mengakomodasi. Jadi walinya ditanya ketika terjadi seperti itu. Ya. Itu kemudian hak orang yang dibunuh. Jadi 3 hak sekaligus ketika terjadi pembunuhan. Haknya Allah yang sudah memberi hidup, haknya walinya yang telah mengurus anak itu, orang itu, kemudian hak dari yang bersangkutan. Nanti dia akan tuntut. Subhanallah. Akan tuntut. Kemudian yang ketiga yang boleh dibunuh adalah orang yang watariku lidinihi, adalah yang murtad maksudnya. Ganas men wong Islam murtad pateni gitu. Ini kalau nggak dapat keterangan tambahan ini mah agak bahaya memang. Kemudian al-mufariqu li jamaah adalah yang memberontak kepada penguasa yang sah. Itu karena dia bahasanya itu gini, dia berpisah dari jamaah kaum muslimin. Ini jikalau negerinya negeri muslim. Nah Bapak Ibu semuanya, persoalan murtad kemudian mendapatkan hukuman had atau mendapatkan hukuman kisos itu juga bukan urusan personal per personal. Ini urusan negara Bapak Ibu. Dan itu terus saja prosesnya panjang. Bukan hanya sekedar kayak murtad berarti ento tempat ini, bukan seperti itu. Ini kita harus hati-hati memahaminya karena ini butuh keterangan yang panjang. Nah Bapak Ibu semuanya, tentang faedah hadis ini nanti saya terangkan insya Allah sambil jalan. Saya ingin sampaikan juga beberapa hal yang bisa kita ambil dari perawinya. Dari perawinya. Perawinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Bapak Ibu semuanya, hari ini banyak sekali fitnah zaman dengan TikTok, dengan Instagram dan lain sebagainya, YouTube, yang jenengan itu kadang-kadang mengkonsumsi konten-konten sampah. Padahal konten sampah itu tidak membuat jenengan bertambah apa-apa Bapak Ibu. Maka lebih baik jenengan membaca sirah para sahabat. Nggak akan selesai jenengan sampai meninggal. Banyak banget sahabat. Umur jenengan sekarang katakan 50. Mbok mocok tentang sirah sahabat tekan 95 orang rampung Bapak Ibu. Contohnya adalah kisah Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu anhu. Beliau yang meriwayatkan hadis ini. Bapak Ibu semuanya, saya sering katakan ke jenengan ini bahwa kalau ada sebuah hadis kita mempelajari perawinya, itu nanti kita akan ketular sedikit semangatnya atau spirit dari perawinya itu. Sebagaimana saya sampaikan ke jenengan kemarin tentang hadis rawatib misalnya dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, yang sedemikian ingin persis seperti Rasulullah. Maka kita jadi punya energi. Nek ngono berarti aku yo tak oke soalnya kan itu, karena apa? Perawinya jelas. Perawinya betul-betul ingin mendekat betul seperti contohnya Rasulullah SAW, maka kita pun jadi punya spirit yang sama. Nah ini persoalan besar, persoalan darah, dan yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sudah dicirini akan jadi orang besar sejak dari kecil, ketika dipasrai gembalaan. Kemudian Rasulullah bersama Abu Bakar lewat, minta susu, Bu, saya minta sebagian dari susu di dalamnya. Enggak, saya hanya dipasrai untuk menggembala saja, saya enggak mau. Ini udah menakjubkan anak kecil ya. Kemudian Rasulullah menyuruh ada salah satu kambing yang lain, kemudian mendekat, kemudian diperah susunya sama Rasulullah, dan tiba-tiba gitu, tiba-tiba susunya keluar sangat banyak sampai gumun gitu. Makanya kemudian Abdullah bin Mas'ud itu sudah minta menjadi pembantunya Rasulullah sejak kecil, dan beliau adalah orang yang dikenal sebagai orang yang ahli Quran. Jadi ini menakjubkan kisah Abdullah bin Mas'ud ini. Dan ini kata-kata ahli Quran di Abdullah bin Mas'ud, maksud saya, ayo jenengan juga begitu gitu maksudnya itu. Jadi jenengan punya semangat untuk membaca Al-Quran lebih banyak beserta dengan sejarahnya. Dia mengatakan, tidaklah turun ayat Al-Quran kecuali saya pasti tahu di mana dan mengapa ayat itu turun. Ini Abdullah bin Mas'ud. Jadi memang ini keutamaannya luar biasa. Dan beliau termasuk as-sabiqunul awalun, termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam.
ada apa namanya privilege buat orang-orang yang awal-awal masuk Islam, punya kedudukannya yang tinggi di dalam agama ini. Karena apa? Iya, waktu itu lagi berat-beratnya Bapak Ibu. Istilahnya mau ngebeli Islam kira resikonya ya mati gitu. Makanya kalau orang-orang yang awal-awal itu betul-betul luar biasa. Kemudian dia ahlul Quran, bahkan Bapak Ibu, dia adalah salah satu orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Bayangin, yang merekomendasikan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil Al-Quran darinya. Bayangin, dikatakan kata Rasulullah, Istaqri'ul Quran min arba'ah, ambillah Quran dari 4 orang, yaitu min Abdillah ibni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, wa Salim maula Huzaifah, dari Salim pembantunya Huzaifah, kemudian Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Jadi Ibnu Mas'ud termasuk salah satu orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk diambil Al-Quran darinya. Bahkan dikatakan, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana masih segar ketika seperti diturunkan, maksudnya podo karo zaman diturun, makalah bacalah dengan bacaannya Ibnu Ummi Abdin. Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud, nama lainnya adalah Ibnu Ummi Abdin. Jadi kalau kita waktu itu, kalau jenengan pengen maos Quran seperti ketika diturunkan Jibril kepada Muhammad SAW, maka bacalah sebagaimana qiraatnya Abdullah bin Mas'ud. Keren banget tuh nih, Masya Allah. Kemudian kisah tentang Abdullah bin Mas'ud itu luar biasa. Contoh kisah keberanian. Dialah salah satu orang yang pertama-tama selain Rasulullah membaca Al-Quran dengan keras di Mekah. Itu ya beliau itu, Abdullah bin Mas'ud. Jangan tahu resikonya maca Quran ini dikeprui Bapak Ibu. Bukan main-main, dikeprui. Dan benar, waktu itu diskusi dengan para sahabat, siapa di antara kalian yang memberanikan diri untuk membaca Al-Quran di tengah-tengah mereka. Mereka maksudnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud, saya mau coba. Benar, ketika dibaca surat Ar-Rahman 'allamal Qur'an, orang mau dekat sampai akhirnya beberapa ayat berikutnya, oh iki Quran tuh iki, dikeprui Abdullah bin Mas'ud niku sampai babak bener. Kemudian datang Quran, ini yang kami takutkan terjadi sama engkau wahai Abdullah bin Mas'ud. Kata dia apa? Sesungguhnya saya ingin melakukan lagi besok. Coba bayangin. Nah Bapak Ibu, bayangin, zaman dulu orang baca Quran resikonya dikeprui. Mau kita sekarang mau nggak? Karena yang ngeprui. Kita lebih pilih TikTok. Sebenarnya secara tidak langsung kita juga dikeprui oleh TikTok, dikeprui oleh Instagram dan sebagainya. Jadi modelnya saja yang berbeda. Orang yang memberanikan diri untuk terus-terusan berinteraksi dengan Al-Quran, mungkin anak muda zaman sekarang bagi orang ngerti Instagram, bagi orang ngerti TikTok, orang ngerti informasi ini dan sebagainya. Ya dari sisi lain, ya Bapak Ibu. Maka coba kita mengambil pelajaran dari kisahnya Abdullah bin Mas'ud ini. Kemudian kisahnya dari Umar bin Khattab, ketika ada kafilah yang kemalaman, kemudian beliau menemui kafilah itu, dan beliau mengatakan di sini adalah ada Abdullah bin Mas'ud, kemudian tolong tanyakan kepadanya tentang beberapa hal. Di antaranya adalah Umar bin Khattab memerintahkan coba tanyakan kepadanya tentang ayat Al-Quran yang paling bijak. Gitu. Ini pengetahuan, jenengan lihat pengetahuannya Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, Quran surah An-Nahl ayat 90. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud yang ahli Quran, ayat yang paling bijak dalam Al-Quran adalah An-Nahl 90. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idil qurba. Sungguh Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik serta memberikan bantuan kepada kerabat terdekat. Bijak itu begitu, bijak itu berbuat adil, berbuat baik, nulung sedulur. Ya Bapak Ibu, jadi kalau jenengan punya saudara, jenengan sugih kok
sedulur jenengan miskin ora tulungi masalah. Jenengan bukan kategori orang bijak. Bayangin, ini Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan nih, Masya Allah. Mana ayat Al-Quran yang paling bijak? Quran surah An-Nahl ayat 90 terkait dengan berbuat adil, berbuat baik, tulung sedulur mungkin ditulungi. Jangan sedulur mulu kosong. Makanya Bapak Ibu, jenengan kalau punya anak-anak 5, 4, kok sing telu sing 2 sugih, sing loro ora sugih, didik tuh yang kaya tuh. Supaya Pak nolongin yang 2 yang lain. Jangan terus merasa malah lebih, malah ben wae sedulur kuru kosong. Jangan Bapak Ibu. Dan ini banyak terjadi di keluarga saya, itu dapat keluarga gitu banyak banget. Sedulurku sugih ning ora tau nulungi aku. Ora milihnya aku belas. Jadi akhirnya nggak mau ketemu, nggak mau silaturahmi, dengan meninggal dalam kondisi anak-anak bertengkar kan susah banget. Ini penting. Kemudian tanyakan kepada dia tentang ayat Al-Quran mana yang paling lengkap. Maka dijawab Quran surah Al-Zalzalah ayat ke-7 dan 8. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi inilah ayat Al-Quran yang paling lengkap. Kenapa? Jelas. Keterangan yang jelas, jenengan gawe sing elek yo ketemu arep ketok, sing apik yo arep ketok. Makanya sering saya katakan kita tuh di dunia sedang menulis kitab kita sendiri sekarang. Ditulislah kitab kita hari ini, sejak kemarinnya lagi kita sudah nulis kitab kita yang pada akhirnya akan diberikan kepada kita. Gini Bang nggih. Juz 30 mengabarkan tentang itu. Siapa yang menerima dari sebelah kanan tondo api, mendapatkan hisaban yasiro, hisab yang ringan. Dari sebelah kiri, apalagi dari belakang, celaka, akan mendapatkan hisab yang munaqashah. Hari ini kita sedang menulis, dikatakan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang jenengan buat sekecil apapun, jenengan akan lihat. Jenengan akan lihat semua buah yang jenengan lakukan hari ini. Makanya yang menerima di sebelah kanan mengatakan berbangga, iki lho kitabku, kitabku, gitu jenengan besok. Kalau jenengan termasuk orang yang beruntung, jenengan datang ke kerabat jenengan, iki lho kitabku, woconan begitu. Saking bangganya kita. Tapi yang dari sebelah kiri, dari belakang, iki kitab opo to iki? Coba nih aku ora ketemu karo kitab iki, kok kabeh ditulis katanya. Itu mengerikan. Makanya munaqashah itu detail gitu. Ingat Bapak Ibu jenengan harus tahu bahwa orang yang mendapatkan dari sebelah kanan itu akan bertanya, ya Allah sesungguhnya saya pernah melakukan dosa ini kok sekarang nggak ada, dihapus sama Allah. Ada sebagian yang seperti itu, saking beruntungnya orang ini. Maka hati-hati Bapak Ibu, dari sekarang kita benar-benar belajar dari Ibnu Mas'ud. Kemudian tanyakan tentang ayat Al-Quran yang paling membuat rasa takut. Tanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, kan dikatakan Quran surah An-Nisa 123. Quran surah An-Nisa ayat ke-23. Itu tentang laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Yang ini syariah yang Bapak Ibu. Yang namanya pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu dan menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan itu dan dia tidak mendapatkan, dan pasti dia tidak mendapatkan pelindung selain Allah. Maksudnya nggak Bapak Ibu? Ingatlah, kejahatan sekecil apapun menimbulkan resiko. Ini menakutkan sekali. Ini dengan berbuat nyupit, atau dengan dulu waktu SMA pernah man bakwan piro loro pada limo. itu masalah Bapak Ibu itu. Menakutkan, itu akan ditimbang hal yang mungkin kita tidak terlintas. Jebul dek ben aku mangan bakwan loro bayar mama limo bayar loro jebul lagi masalah atau iki masalah Bapak Ibu. Itu jambret apalagi, subhanallah, mengerikan Bapak Ibu. Makanya ini ya sekecil apapun kalian berbuat yang katanya ayatnya itu, berbuat yang buruk resikonya mengerikan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, jadi kalau lembut hatinya masih berani nggak dengan aneh-aneh? Kalau udah dengar ayat-ayat kayak gini, mau curang, ngerimen kok, repot sendiri. Jenengan akan ketemu di lapangan, kontoroh namanya sebelum masuk surga, ya kan? Dikumpulkan, jenengan akan diselesaikan semua soal. DPN gue bermasalah kuraku tuh dirampungi saiki, kan begitu Bapak Ibu. Makanya ada orang yang bangkrut itu di situ, itu maksudnya. Sudah dihisap dulu selesai pahalanya itu oke, timbangannya oke, jebol, Arab lebuk si. Kita dikumpulkan dulu, di kisos dulu. Sampai dikatakan hewan bertanduk menanduk hewan tidak bertanduk di dunia. Hewan loh Bapak Ibu, hewan bertanduk menanduk hewan tidak bertanduk di dunia. Di sana nanti ditemukan
Dikisos dulu, hewannya tidak bertanduk dikasih tanduk, nanduk hewannya dulu nanduk. Bedanya kalau mereka kuni turoba, barik dari tanah pun rampung. Betapa adilnya Allah. Ini awake dhewe sik. Ini kan masalah. Dan waktu itu dinar dirham nggak laku. Yang laku pahalanya jenengan atau dosanya jenengan. Kalau jenengan pahalanya udah habis, dosanya dia belek yang jenengan. Coba lihat An-Nisa 123. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Makanya kalau mau berbuat itu dihitung betul, ini merugikan saya enggak nih? Bahaya apa enggak ini? Maka dikatakan ketika ditanyakan ke Abdullah bin Mas'ud, mana ayat yang paling menakutkan? Ini dikatakan begitu itu. Subhanallah Bapak Ibu. Itu kalau kita pahami betul, lembut betul hati kita insya Allah. Kemudian ayat mana yang paling memberikan harapan? Tadi yang paling menakutkan ya. Ini yang paling memberikan harapan ayat mana? Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul, katakan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada orang-orang yang israf. Israf niku napa? Nggawe dosane akeh men. Dulu. Sekarang udah ngaji insyaallah enggak. Ben iki aku ki elek apa sing ngurung? Saya punya jamaah yang mengatakan, "Ustaz, katakan itu semua yang namanya jelek-jelek, apa yang belum? Saya sudah semua." Ini orang kalau ngaji nangis terus ini, sering-sering nangis ini. Baru bahas ini udah berkaca-kaca kadang-kadang. Kata dia, apa? Sebutkan kejahatan apa yang belum? Saya sudah semua. Nusuk wong wis, gitu. Bayangin. Berzina wis bola bali. Bayangin. Maka dikatakan di sini, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai orang-orang yang sudah bacot, terlanjur banyak banget israf dosanya. Dikatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Berarti Bapak Ibu, ini dari ditafsir dikatakan berarti jenengan semua yang ngaji ini harus menjadi agen harapan buat banyak orang. Ini bukan hanya berlaku untuk jenengan. Maunya bagaimana jenengan ketemu wong koyo ngono, itu diberi harapan, bukan nek kowe wis koyo ngono neraka jahanam kowe iki. Mati kowe iki. Bukan begitu. Aku sing wis rajin ngaji bumbuan kok kowe, bukan begitu. Allah sendiri mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini makanya paling memberikan harapan. Dikatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Kita tahu dihubungkan dengan An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sing penting ojo mati nggawa syirik. Makanya saya katakan, wong lagi zina di atas perempuan mati, apakah pasti neraka jahanam? Belum tentu. Karena bisa jadi Allah berkehendak untuk diampuni, bisa jadi. Maka ayat ini mengatakan demikian, Allah menyebutkan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian dikatakan innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka pantas ayat ini dikatakan ayat yang paling memberikan harapan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah ini beberapa hal terkait dengan hadis ini. Sebenarnya pembahasannya masih agak banyak. Ini terkait dengan faidah dan kaidah di dalam hadis ini. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya disampaikan sedikit-sedikit insya Allah. Mudah-mudahan ini melembutkan hati kita. Saya berusaha Bapak Ibu untuk menyampaikan fikih dan beberapa yang lain di mixing supaya jenengan tidak bosan. Kalau jenengan belajar fikih itu biasanya cepat bosan. Maka mudah-mudahan ini melembutkan hati kita semua dan Allah bimbing kita pada hanya kita mendapatkan kehidupan yang baik di sisa umur dan kita betul-betul mendapatkan husnul khotimah dan kita akan bermajlis lagi di surga nanti insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.